Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nasrullah, biasa dipanggil Pak Fajar atau Pak Nasrul. Mohon maaf sekali baru bisa membuatkan adik-adik semua video pembelajaran. Eh, jadi sudah 2 kali pertemuan, mungkin adik-adik belum tahu wajah saya seperti apa, jadi seperti ini gitu ya. Nah, kali ini di pertemuan ketiga ini saya akan membawakan materi tentang keamanan sistem dan jaringan komputer gitu. Kita bumper dulu ya. Baik. Jadi di keamanan sistem dan jaringan komputer itu ada aspek yang harus diperhatikan, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama adalah privasi. Jadi privasi ini intinya adalah mencegah agar informasi kita yang informasi rahasia pribadi tidak diketahui oleh pihak yang tidak berwenang gitu ya. Terus ada yang kedua, ada confidentiality yang merupakan data-data seperti alamat, KTP atau nomor KTP dan lain-lain itu tidak diketahui berbagai pihak gitu ya. Perbedaannya, kalau privasi itu rahasia yang bersifat privat atau sebuah rahasia yang ingin kita sembunyikan dari orang lain. Kalau confidentiality itu seperti data ya, jadi seperti nama, alamat, nomor KTP dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada integrity. Integrity ini contohnya adalah penyerangan integritas ketika sebuah email dikirimkan di tengah jalan namun disadap dan diganti isinya. Jadi contohnya seperti itu, sehingga email yang disampaikan ke tujuan itu berubah isinya. Lalu yang keempat ada authentication. Ini biasanya ketika kita login ya, ada ID dan password. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa login di akun tersebut. Jadi ini juga sebuah rahasia yang tidak diketahui semua orang, yang biasanya disebut dengan hak akses gitu ya. Jadi bisa juga ini terganggu keamanannya ketika contohnya ketika kita login di warnet, terus kita lupa untuk meng-logout akun kita, jadi dipakai oleh orang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu ada yang kelima, yaitu availability. Jadi maksudnya availability itu penggagalan servis waktu kita meminta data. Jadi ketika kita mengakses sesuatu lalu dihadang oleh sesuatu, jadi kita tidak bisa mengakses data tersebut dan permintaan tersebut tidak tercapai gitu ya, datanya tidak sampai ke kita tuh. Nah, di dalam ancaman-ancaman tersebut, tindakan yang harus dilakukan itu ada 3. Jadi yang pertama ada mengantisipasi, terus mengendalikan, dan mengatasi. Jadi kalau mengantisipasi, yang pertama ya, jadi ketika mengantisipasi itu dengan cara menyalakan Windows Firewall atau Windows Defender, menyalakan antivirus kita agar perangkat kita ini terjaga dan juga terbebas dari virus-virus ya yang tidak terpercaya, data-data yang tidak terpercaya akan dihapus gitu. Terus juga menghindari booting dari floppy disk atau USB disk. Terus dan juga menerapkan juga keamanan sistem lainnya seperti berhati-hati dalam mendownload sesuatu, jadi nggak sembarangan dalam mendownload. Itu juga biasanya kalau kita download itu satu paket dengan virus gitu ya, jadi hati-hati dalam mendownload sesuatu gitu. Terus jangan juga sering mengakses link yang tidak terpercaya gitu, jadi di dalamnya itu biasanya juga terdapat virusnya gitu. Lalu selanjutnya ada mengendalikan. Mengendalikannya yaitu melakukan scanning rutin. Jadi mengendalikan PC kita agar terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara scanning dengan menggunakan antivirus. Jadi kita harus sering-sering men-scanning agar selalu terdeteksi, oh ada file yang mencurigakan, lalu akan segera dihapus gitu ya, agar tidak nanti merusak
merusak dan juga meretas sistem keamanan kita kemungkinan gitu kalau file tersebut berbahaya. Terus ada juga cek kembali akun-akun kalian yang sudah login di berbagai situs ya. Jadi usahakan pastikan di logout setelah login kan akun kalian gitu. Terus uninstall aplikasi yang mencurigakan. Nah, itu juga penting. Jadi ketika aplikasi yang sebenarnya tidak tahu apa fungsinya, mending lebih baik di uninstall saja. Dan selanjutnya yang terakhir adalah mengatasi. Apabila sudah terjangkit virus atau mengalami kerusakan, maka hal yang harus dilakukan adalah backup file yang dibutuhkan dari penyimpanan lain. Misalkan sudah laptop kita sudah terkena virus nih. Cara mengatasinya kita menyelamatkan terlebih dahulu file-file yang penting agar nanti ketika laptop kita di restore atau diinstal ulang itu filenya tidak hilang gitu ya. Terus melogout seluruh akun yang masuk ke dalam sistem operasi, ini juga sama seperti tadi. Jadi kita harus memastikan lagi melogout semua akun kita agar lebih aman. Lalu melakukan restore. Nah, ini bisa jadi diinstal ulang gitu ya. Jadi dihapus semuanya gitu, lebih tepatnya diulang kembali seperti barunya. Jadi hilang semua, virusnya juga hilang semua. Tapi sebelum itu pastikan terlebih dahulu sudah membackup file yang penting. Nah, apabila ada masalah belum tertangani, maka lakukan install ulang sistem operasi. Nah, ini juga langkah terakhir ya. Jadi ketika sudah melakukan formatting di sebuah penyimpanan masih ada virusnya, jadi hal yang terakhir dilakukan adalah menginstal ulang sistem operasinya, seperti menginstal ulang Windows-nya gitu ya. Nah, mungkin itu aja kesimpulannya. Dari 3 pertemuan ini kita mempelajari ancaman-ancaman ya. Jadi pengamanan, dari yang pertama itu ada pengamanan fisik, terus pengamanan sistem, terus yang ketiga juga ada pengamanan jaringan dan juga pengamanan data. Nah, nanti kalau misalkan masih kurang jelas atau saya menjelaskan terlalu cepat ya, nah nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa WA saya aja. Nah, karena video ini durasinya jangan sampai kelamaan, nanti bosan gitu ya kalian mendengarkannya. Ya udah, itu aja dulu. Sekian dari saya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, jadi silahkan, karena tugas yang kemarin ada yang masih belum mengerjakan ya, jadi saya tunggu masih tugas yang kemarin. Yang pertama itu mengerjakan soal di dalam Google Form, dan juga yang pertemuan kedua itu mengerjakan laporan langkah-langkah merawat perangkat keras komputer. Nah, itu mau dikerjakan, nanti saya tunggu dan saya beri nilai gitu ya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.